dengan skripsi, saya coba mulai dulu yang pertama kali, bahwa rekan-rekan mahasiswa untuk skripsi itu adalah sebuah perspektif. Jadi tidak ada yang sempurna. Ketika kita sudah merasa sudah sesuai, tetapi seringkali memang diminta untuk perbaikan-perbaikan dari para pengujinya maupun dari pembimbing. Jadi dalam pembuatan skripsi itu layaknya perspektif, jadi tidak ada yang sempurna. Nah, namun demikian, di dalam pembuatan skripsi seharusnya dan sebaiknya itu perlu sesuai dengan koridor atau aturan yang berlaku. Nah, di sini saya coba berikan beberapa strategi bagaimana sih dalam membuat skripsi yang mudah, simple, dan sesuai dengan koridornya. Oke, saya coba untuk share screen. Nah, dalam pembuatan skripsi, untuk poin atau benang merahnya di sini adalah terkait latar belakang. Di mana dalam latar belakang di sini ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah isu, yang kedua fenomena, yang ketiga problem research, keempat research gap, yang selanjutnya ini arti penting mediasi, maupun yang terakhir ini adalah pemilihan objek penelitian. Jadi dalam latar belakang ini harus mencakup ke semuanya ini. Artinya apa? Karena dalam skripsi ini benang merah ini ada dalam latar belakang maupun dalam pembahasan. Karena kalau kita lihat dalam jurnal-jurnal, ini yang kita menitik beratkan melihat ini baik enggaknya sebuah jurnal kita melihat dari latar belakang maupun dari pembahasan. Begitu juga dalam skripsi. Nah, kita mulai yang pertama ini adalah dari isu. Isu itu apa sih? Nah, isu ini adalah informasi yang mempunyai makna. Nah, terkait informasi yang mempunyai makna, ini kita bisa kembangkan. Misalnya kalau di era pandemi seperti ini kan yang lagi booming terkait penjualan online atau pembelian online. Ini misalnya kalau dari ranah marketing, kita bisa bahas isunya ini adalah e-commerce. Begitu juga kalau untuk SDM, ini apa? Yang lagi booming di tahun 2020 maupun 2021, ini terkait perpindahan pegawai atau karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi kita bisa ngangkat isunya ini adalah terkait tingkat turnover. Nah, dari isu ini kita bahas kurang lebih 2 paragraf atau 1 halaman. Perlu diketahui buat rekan-rekan mahasiswa di sini kalau membahas isu ini jangan menjelaskan terkait pengertian. Beda halnya kalau pengertian ini nanti membahas ke bab 2. Jadi lebih membahas ke explore bagaimana sih terkait e-commerce itu sendiri atau terkait dari tingkat turnover itu sendiri. Oke ya, ini untuk yang pertama adalah membahas isu. Nah, untuk poin yang kedua ini adalah fenomena. Di mana fenomena ini adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti. Kalau tadi membahas isunya itu adalah e-commerce, maka fenomenanya ini adalah misalnya fenomena karena dalam e-commerce itu kan ada yang misalnya penjualannya meningkat, ada juga yang menurun. Nah, berarti ini adalah adanya persaingan. Nah, kalau tadi isunya adalah e-commerce, maka fenomenanya adalah persaingan. Begitu juga kalau tadi isunya itu ada tingkat turnover, maka fenomenanya adalah misalnya karena sering perpindahan tempat, jadi perang talent atau talent war. Nah, ini bisa digali lagi terkait persaingan maupun terkait tingkat terkait perang talent. Nah, dalam fenomena ini harus didukung dengan data. Kalau tadi membahas masalah persaingan, jadi datanya apa? Oh, data dari Blibli, data dari Bukalapak, data dari Shopee, maupun data dari e-commerce yang lain. Nah, begitu juga kalau untuk yang SDM nih, misalnya terkait tingkat turnover. Nah, dalam tingkat turnover ini kan sering ada data baik secara global, Indonesia, maupun spesifik dari perusahaan tersebut. Saya kira banyak perusahaan-perusahaan yang mensurvei terkait data tingkat turnover-nya. Jadi buat rekan-rekan yang misalnya di sini fokus ke ranah SDM, bisa mencari data secara global, secara Indonesia, maupun secara lebih spesifik. Jadi ini untuk menguatkan dari fenomena tersebut. Oke ya, ini untuk poin dari fenomena. Setelah tadi udah bahas isu, terus bahas fenomena apa fenomenanya dan didukung dengan data, maka langkah selanjutnya adalah terkait problem riset. Nah,
poin dari problem riset ini adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau ditanya permasalahannya apa, ini tidak harus sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang negatif. Tapi dalam problem riset juga bisa sesuatu yang baik. Misal, contohnya, terkait tadi kan membahas e-commerce, terus persaingan. Nah, sesuatu yang baik apa? Terkait volume penjualan yang meningkat. Sesuatu yang tidak baik apa? Volume penjualan yang menurun. Bagaimana kalau untuk yang SDM terkait turnover? Misalnya, sesuatu yang baik apa? Ternyata tingkat turnover-nya rendah atau retensinya tinggi. Nah, itu juga bisa digali. Bisa dijelaskan poin dari problem riset itu sendiri. Jadi poinnya adalah bisa sesuatu yang baik, bisa juga sesuatu yang tidak baik. Oke, kalau tadi sudah bahas isu, bahas fenomena, bahas problem riset, nah poin selanjutnya ini adalah research gap, di mana untuk research gap di sini ini bisa dicari dari penelitian terdahulu maupun keterbatasan dari penelitian terdahulu. Serta di sini yang paling simpel adalah mencari dari jurnal penelitian sebelumnya adanya hasil atau inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini yang paling simpel terkait pencarian dari research gap itu sendiri. Selanjutnya di sini, nah ini saya akan memberi contoh terkait desain penelitian untuk ini anak marketing. Saya coba gambarkan dari bidang yang lain agar kalian juga mencoba mengembangkan juga, tidak hanya dari satu sisi saja. Sambil contoh, tadi misalnya terkait e-commerce. Kalau membahas terkait e-commerce, ini nggak jauh-jauh dari poin repurchase intention terkait pembelian kembali. Nah, terkait pembelian kembali, ini kita bisa melihat dari contohnya di sini ada service quality. Nah, ini sambil contoh untuk variabel eksogen di sini adalah service quality terhadap repurchase intention. Nah, karena tadi ada research gap, maka di sini perlu untuk mengisi gap tersebut dengan menambahkan variabel mediasi. Nah, terkait penggunaan variabel mediasi di sini, kita bisa melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mana menguatkan dari penelitian yang saat ini. Nah, jadi buat rekan-rekan misalnya nih, service quality terhadap repurchase intention. Nah, ini kalian tinggal nyari inkonsistensi atau jurnal penelitian sebelumnya yang menjelaskan adanya pengaruh yang signifikan dan pengaruh yang tidak signifikan. Ini untuk yang pemasaran. Bagaimana kalau untuk yang SDM? Nah, SDM misalnya tadi karena fenomenanya adalah talent war dan isunya adalah tingkat turnover, saya coba kasih contoh di sini variabel endogennya ini adalah employee retention, di mana ini kebertahanan karyawan. Nah, biasanya kalau karyawan bertahan, dia punya skill, punya talent yang tinggi juga. Nah, jadi di sini variabel eksogennya adalah talent management. Nah, kalian tinggal mencari jurnal yang membahas talent management terhadap employee retention, baik yang signifikan maupun yang tidak signifikan. Cukup satu saja. Ini, nah, yang tidak signifikan. Nah, kalau sudah nemu, jadi di sini bisa menambahkan untuk variabel mediasinya. Ini sambil contoh variabel mediasinya adalah organizational trust. Nah, jadi tinggal mencari talent management terhadap employee retention, yang baik yang signifikan maupun yang tidak signifikan, dan talent management terhadap trust maupun dari trust terhadap employee retention. Dari contoh desain penelitian yang sederhana ini, kalian bisa untuk membuat hipotesis di sini jadi 4. Yang pertama, hipotesis dari talent management terhadap employee retention, talent management terhadap organizational trust, dari OT terhadap employee retention, maupun dari talent management terhadap employee retention yang dimediasi oleh organizational trust. Oke, ini untuk desain penelitian, dan untuk selanjutnya adalah setelah membahas ini adalah menjelaskan terkait arti penting mediasi. Nah, ini juga ada narasinya, di mana setelah tadi membahas masalah research gap, di mana di sini untuk
menutup gap ini dengan menambahkan variabel mediasi, di mana dijelaskan bahwa mediasi ini untuk menutup gap riset. Dijelaskan juga arti penting variabel antara eksogen maupun variabel endogennya. Oh, misalnya tadi membahas masalah service quality. Service quality semakin baik, maka semakin repurchase intention. Ini kata siapa? Dijelaskan dari jurnal A, dari jurnal B, maupun dari jurnal C. Begitu juga untuk talent management, di sini talent management semakin baik, maka semakin meningkat employee retention. Nah, ini dijelaskan juga dari acuan jurnal siapa. Ini ada semacam narasinya setelah pembahasan dari research gap itu sendiri. Oke, nah ini untuk poin selanjutnya seringkali rekan-rekan kan memang mungkin dapat info dari senior maupun teman-teman yang lain, kenapa sih memilih objek penelitian di PTA atau di PTB? Nah, ini dijelaskan di mana ada 3 jawaban yang bagus, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama ini adalah pionir, yang kedua leadership, maupun yang ketiga ini adalah penantang. Nah, jadi kalau ditanya misalnya rekan-rekan, kenapa ngambil objek penelitian di PTA, di PTB, maupun di PTC, kalian bisa menjawab dari ketiga alasan ini dan dijelaskan secara detail alasannya. Misalnya, terkait pionir, bahwa saya mengambil objek penelitian di PT ABC di daerah Delta Mas karena perusahaan tersebut adalah perusahaan pertama di bidang otomotif misalnya, atau ini adalah salah satu otomotif terbesar yang ada di Delta Mas. Nah, ini juga bisa dijelaskan secara detail, dinarasi juga di bagian latar belakang. Jadi ini memang perlu untuk perlu diuraikan juga terkait pemilihan objek penelitian. Dan untuk yang poin terakhir, nah ini berdasarkan isu, fenomena, problem riset, ini arti penting mediasi, maka saya mengambil judul skripsi talent management terhadap employee retention melalui organizational trust. Nah, ini kurang lebih benang merah dari latar belakang skripsi itu sendiri. Saya kira sangat simpel dan sangat mudah sekali dalam pembuatan latar belakang selama kalian tahu strategi-strateginya dan alur-alurnya itu sendiri.